Setelah berjaya dengan mendapat 13 gelar Premier League dan total 20 gelar Liga Inggris, Manchester United seakan kehilangan nyawa semenjak ditinggal Sir Alex Ferguson. Apa yang sebenarnya menjadi alasan utama Setan Merah terjerembab dalam keterpurukan? Masih menjadi salah satu klub yang paling banyak penggemar hingga saat ini, meskipun 11 tahun tanpa gelar Premier League. Sebenarnya ini menjadi modal untuk United tetap pada jalur kejayaan. Namun sayang, seperti punya dosa besar, United justru semakin tak berdaya. Di zaman kepemimpinan Erik ten Hag sebenarnya ada perkembangan dari sisi prestasi, yaitu mendapat Piala Carabao Cup dan FA Cup dari 4 tahun tanpa gelar apapun. Tapi apakah Piala Liga dan Carabao adalah level dari Manchester United? Tentu tidak, dan bahkan meyakinkan bahwa klub ini turun level, yang seharusnya mereka menjadi pesaing utama di liga domestik maupun di pentas Eropa. Jika pada saat itu United adalah pesaing utama Champions League dan 3 tahun berturut masuk final UCL, satu di antaranya dimenangkan United setelah mengalahkan Chelsea dan 2 kali dikalahkan Barcelona. Namun pada saat ini, United melawan sekelas Brighton maupun Spurs justru kewalahan dan malah terkalahkan. Beberapa mantan pemain Setan Merah pun banyak yang geram dan bosan dengan United saat ini. Salah satunya yaitu Gary Neville yang sekarang terkenal sebagai pandit mengatakan, I've become tired of my own club. I don't want to watch the games anymore. Atau bahkan Teh Yura sekalipun. Banyak alasan mengapa United susah untuk kembali kepada jalur prestasi. Salah satunya banyak transfer yang gagal dan justru mengakibatkan kepanikan di akhir bursa transfer. Padahal itu adalah modal untuk pelatih untuk membangun skuad. Tapi kalau dibandingkan dengan tim lain, manajemen United bukan yang paling pelit. Jadi, sebenarnya yang jadi alasan utama adalah karena konsistensi para pemain yang gampang berubah. Ada yang setuju dengan alasan ini? Atau kalian punya alasan lain kenapa United susah bangkit? Lalu kapan saat yang tepat untuk United bisa kembali kepada kejayaan dan merajai kembali sepak bola Inggris? Menjadi fans Setan Merah di zaman sekarang tentunya akan terasa lebih lelah dan membosankan. Tetangga justru makin berisik dengan segudang prestasi. Merajai Premier League di beberapa tahun terakhir dan bahkan bisa mendapat trofi Liga Champions pertamanya di tengah keterpurukan Manchester Merah. Ya, Manchester Biru terus mendominasi Liga Inggris dan bersaing untuk gelar Eropa selanjutnya. Apa yang menjadi dasar mereka bisa merubah takdir dan menjadi salah satu tim kuat pada saat ini? Mungkin banyak yang mengatakan ini karena uang. Uang siapapun bisa memiliki, seperti tim asal Prancis ini, tapi masih belum bisa bersaing di level Eropa. Jadi, dasar utamanya adalah karena progres dari segala aspek dan dari prospek jangka panjang. Siapa sangka tim biru muda yang awalnya hanya sebatas pelengkap liga justru bisa tancap gas dan memotong kejayaan United. Harus diakui dan harus diapresiasi bahwa tim ini memang dalam potensi baik untuk menjadi klub sukses masa depan. Bukan tidak mungkin perolehan gelar pun bisa menyamai Liverpool, bahkan menyalip tetangga, jika tidak ada potensi dari klub lain untuk bersaing dengannya. Di bawah komando Pep Guardiola, Premier League seakan liga yang mudah baginya, dan dari tahun ke tahun jumlah perolehan trofi berhasil ia kumpulkan, dibawa ke Etihad Stadium. Jika proyeksi kejayaan akan berpindah kepada Manchester City,
bukan tidak mungkin generasi selanjutnya akan berpihak padanya. Anak-anak di zaman sekarang mulai menjadikan tim ini sebagai favorit. Sekali lagi harus diakui bahwa Manchester Biru merebut kejayaan dari tetangga. Derby kota dimanapun memang menjadi salah satu pertandingan menarik dan bergengsi, mengingat harga diri klub akan dipertaruhkan. Para pemain pun akan masuk ke dalam emosi dan romantisme sebuah derby. Sejauh mana Manchester United akan terpuruk, dan sejauh mana kejayaan Manchester City bisa bertahan. Menarik untuk kita ikuti duel antar rival sekota ini. Gimana komentar para fans kedua tim ini? Memang untuk saat ini bisa kita lihat dan kita setujui bahwa kedua tim ini sedang bertukar kejayaan. Namun dengan datangnya Ruben Amorim yang berhasil bersama Sporting di Portugal, akan mengubah arah sepak bola United menjadi lebih baik, atau dia akan menjadi daftar pelatih United yang gagal setelah era Ferguson. Sebagai fans United tentunya akan selalu ada harapan kepada pelatih baru. Namun ingat, jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi dan jangan selalu mengandalkan hal yang instan. Karena Ferguson pun harus berjuang selama 4 tahun untuk memulai merajai Liga Inggris. Kita akan lihat bagaimana masa depan The Red Devils. Jika menurut kalian gimana nih Lobs? Support terus channel baru ini supaya akan ada banyak pengembangan konten yang menarik. Thank you Lobs, kita ketemu di konten selanjutnya.